Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Arestiono Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian. Yang kami hormati, para peserta debat pada hari ini, serta yang kami banggakan, para hadirin yang telah berkesempatan hadir pada debat hari ini. Saya selaku pembawa acara akan memandu ataupun moderator akan memandu debat pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial bagi pembangunan, yaitu land acquisition yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Proses pengadaan lahan seringkali menjadi dilema antara kebutuhan pembangunan dan hak-hak masyarakat. Kita akan mendengarkan perspektif yang berbeda dari ketiga mahasiswa yang akan meninjau isu ini dari sudut pandang teori sosial yang berbeda. Adapun pembicara kita pada hari ini ada pembicara pertama, yakni Mbak Aslani, pembicara kedua Mbak Rizky Pratikasari, dan pembicara ketiga yakni Fahri Pinem. Baik, mungkin kita langsung saja kepada debat pagi hari ini. Kepada mahasiswa pertama, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya izin Pak, izin rekan-rekan. Saya setelah ini akan membahas kasus pengadaan lahan lewat sudut pandang teori perilaku sosial. Jadi teori perilaku sosial itu adalah bagaimana cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi yang tidak muncul begitu saja. Jadi mereka berinteraksi, berkomunikasi itu tuh dibentuk dari adanya pengalaman, pengamatan, dan juga interaksi yang terbentuk karena lingkungan mereka. Nah, dalam konteks kasus ini, yaitu land acquisition atau pengadaan lahan, kami melihat keadilan itu bukan hanya sekedar uang ganti rugi, tapi kami melihat keadilan dalam kasus pengadaan lahan ini pada prosesnya, proses bagaimana keadilan itu bisa berjalan, bisa terwujud akhirnya. Misal kita contohkan pada suatu kasus, ada masyarakat A dan masyarakat B. Kebetulan masyarakat A akan diadakan pengadaan lahan, begitu juga masyarakat B. Di masyarakat A, mereka ternyata menolak dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Mungkin uang ganti ruginya kurang, mungkin menurut mereka pengadaan lahan itu merugikan dan lain sebagainya. Intinya masyarakat A itu menolak. Nah, di sini masyarakat B melihat, oh, masyarakat A menolak karena alasan tadi. Kalau gitu, di dalam pikiran mereka, di dalam pikiran masyarakat B itu ada pikiran bahwa ternyata kasus ini tuh, masalah ini tuh merugikan kita. Jadi masyarakat B bertindak, berkomunikasi, berinteraksi itu melihat apa yang sudah terjadi di dalam masyarakat A tadi yang menolak. Sebaliknya, kalau di masyarakat A, proses pengadaan lahan itu dilakukan secara adil, secara transparan, terbuka, mereka akan menerima. Kemudian masyarakat B juga melihat bahwa oh, masyarakat A menerima. Ada pandangan di pikiran mereka bahwa nanti saya akan dapat A, B, C, D, E, F, G menguntungkan saya. Kalau begitu masyarakat B akan menerima. Nah, ada kemungkinan nggak masyarakat B ini akan menerima walaupun melihat keadaan masyarakat A ini menolak? Kan tadi masyarakat A menolak, masyarakat B melihat masyarakat A ikutan menolak. Ada kemungkinan nggak masyarakat B ini akan menerima pengadaan lahan walaupun udah melihat masyarakat A ini menolak? Ada, kalau diadakan
adanya penyuluhan, adanya sosialisasi, dan pendekatan kepada masyarakat. Sosialisasi itu isinya apa? Sosialisasi isinya tentang sebenarnya kegiatan pengadaan lahan ini tuh apa, masyarakat akan mendapatkan apa, yang akan mereka berikan itu apa. Karena kadang masyarakat menolak karena mereka itu tidak paham mereka itu akan dapat apa, dampak panjang yang akan mereka rasakan itu apa, mereka tidak tahu. Jadi untuk menciptakan peluang mereka menerima pengadaan lahan dengan adanya sosialisasi dan juga penyuluhan. Baik, cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama kita, Mbak Asladani, atas argumen yang telah diberikan dari sudut pandang teori perilaku sosial. Selanjutnya kita akan menyaksikan argumen dari pembicara kedua, yakni Kak Rizky Pratikasari. Kepada pembicara kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Berbeda dengan pandangan Mbak Asla terkait dengan perilaku sosial, saya akan menggunakan teori pertukaran sosial sebagai landasan argumen. Teori ini menyatakan bahwa setiap interaksi sosial adalah bentuk pertukaran yang melibatkan untung dan rugi. Masyarakat akan menerima pengadaan tanah apabila manfaat yang didapat itu berupa ganti rugi, bisa berupa dengan fasilitas umum, bisa berupa peluang ekonomi, peluang kerja yang baru, itu lebih besar, lebih banyak teori pertukaran sosial tadi terkait dengan bentuk pertukaran yang melibatkan untung rugi. Nah, contohnya itu masyarakat akan menerima pengadaan lahan apabila manfaat yang didapat itu lebih besar dari hal yang mereka alami. Apa manfaat yang mereka dapat? Ya, diberikan ganti rugi yang layak dengan dibangunnya fasilitas umum, dibangunnya sekolah, dibukanya peluang usaha yang lebih lebar lagi, peluang ekonomi yang lebih besar lagi dengan hal-hal yang mereka alami. Apa yang mereka alami? Mereka sudah kehilangan mata pencaharian, mereka kehilangan rumah tinggal, mereka kehilangan ikatan sosial. Keadilan di sini adalah keseimbangan antara kekuasaan dengan sumber daya. Proses yang adil adalah proses di mana memastikan masyarakat untuk tidak berada di posisi tawar yang lemah antara pemerintah dengan pihak ketiga atau pihak swasta. Di dalam kehidupan bermasyarakat, posisi masyarakat ini selalu lebih lemah daripada posisi pemerintah maupun pihak swasta. Ditambah adanya badan-badan mediasi yang lebih memihak, memang dasarnya itu berasal dari pemerintah itu sendiri atau pihak swasta, sehingga masyarakat ini terkesan mendapatkan paksaan atau tekanan gitu. Jadi keadilan itu bisa diukur, keadilan itu harus diukur dan dari hasil pertukaran yang saling menguntungkan, bukan hanya untung sepihak saja tetapi saling menguntungkan. Begitu. Baik, terima kasih kepada pembicara dua atas argumen yang telah diberikan dari sudut pandang teori pertukaran sosial. Selanjutnya marilah kita mendengarkan teori ketiga yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga kita pada hari ini.
Selamat sore. Saya akan menyampaikan pendapat saya terkait isu ini dalam pandangan teori pilihan rasional. Nah, teori pilihan rasional ini mengasumsikan bahwa setiap individu itu merupakan aktor rasional yang pasti selalu membuat keputusan yang memaksimalkan kepentingan mereka. Dalam konteks pengadaan lahan ini, setiap individu itu pasti membuat keputusan berdasarkan kalkulasi biayanya. Mereka pasti akan menerima pengadaan lahan jika ganti rugi yang mereka dapatkan itu bernilai lebih tinggi daripada subjektif properti maupun kepentingan mereka secara pribadi. Untuk mendapatkan proses ganti rugi yang adil, maka dari itu diperlukan skema ganti rugi yang standar, jelas, dan kompetitif. Selain dari itu, diperlukan juga negosiasi yang terbuka serta ketersediaan informasi yang lengkap, sehingga para individu dapat memiliki informasi yang cukup untuk memberikan keputusan yang rasional dan terbaik bagi diri mereka sendiri. Menurut saya di sini keadilan adalah memastikan bahwa tidak adanya pemaksaan dan setiap individu itu memiliki informasi yang lengkap untuk memberikan keputusan yang menurut mereka terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pembicara kita pada siang hari ini atas 3 argumen dari 3 perspektif yang berbeda, di mana pembicara 1 menekankan pada pembelajaran sosial, pembicara 2 menyoroti pertukaran untung rugi, dan pembicara 3 fokus pada pilihan rasional individu. Sekarang saya akan memberikan waktu untuk saling menanggapi. Untuk pembicara 1, bagaimana jika masyarakat sudah memiliki pengalaman buruk sebelumnya, sehingga mereka sudah skeptis dari awal, apakah pendekatan Anda masih relevan atau sesuai dari tujuan hal tersebut? Kepada pembicara 1 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh moderator. Saya izin menjawab. Bagaimana kalau masyarakat sudah punya pikiran skeptis, sudah ada pikiran untuk menolak, seperti tadi yang saya katakan pada masyarakat A yang menolak, apakah masih relevan? Apakah nanti masyarakat B, masyarakat lainnya itu apakah masih ada kemungkinan untuk menerima atau mengiyakan kegiatan pengadaan tanah? Masih, dengan bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan mengadakan contoh nyata yang diberikan kepada masyarakat B. Jadi dicontohkan mungkin bukan tentang masyarakat A, karena masyarakat A tadi sudah cenderung menolak. Jadi kita cari contoh lain mungkin di daerah lain yang berbeda tetapi identik dengan daerah B, bahwa di daerah lain itu sudah berhasil kegiatan pengadaan tanah ini. Diberitahukan bahwa daerah lain mau menerima pengadaan tanah karena mungkin dengan pendekatan mereka saling menemukan pendapat. Jadi masyarakat yang mau tadi pendapatnya ditemukan antara pihak pengadaan tanah dan juga pihak yang menerima. Jadi intinya adalah dengan memberikan contoh nyata selain dari masyarakat A sendiri. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan kepada orang yang sudah dipercaya oleh masyarakat atau tokoh masyarakat. Jadi misal kita bayangkan saja kita punya uang dan ada yang mau meminjam uang kita tersebut. Orang pertama adalah orang yang sudah kita kenal dekat, dan orang kedua adalah orang asing yang baru saja datang, lalu mereka meminjam uang kita. Coba dibayangkan, uang kita lebih baik diberikan kepada orang yang sudah kita kenal dekat atau orang asing yang tiba-tiba bilang bahwa Mbak atau Mas, saya pinjam uangnya. Tentu lebih dikenal,
lebih dipercaya orang yang sudah menjadi teman dekat kita untuk diberikan uang. Begitu juga berlaku pada kasus ini. Jadi kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat yang lebih dipercaya, yang sebelumnya sudah memiliki ikatan emosional dengan masyarakat, lebih dekat, lebih tahu, dan masyarakat itu lebih kenal orang ini seperti apa. Kita menjelaskan terlebih dahulu pengadaan tanah itu nantinya seperti ini, seperti itu, dan dampak panjangnya adalah seperti itu. Jadi intinya, meskipun ada pengalaman buruk, meskipun ada kasus di mana ada yang menolak pengadaan tanah, masyarakat bisa diarahkan untuk menerima dengan adanya memberikan contoh nyata di daerah lain, dan juga dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat yang lebih dipercaya. Begitu. Baik, terima kasih kepada pembicara satu atas argumen yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan lanjut pada pembicara kedua. Kepada pembicara kedua, dari Anda berfokus pada untung rugi. Bagaimana kita bisa mengukur nilai sentimental atau ikatan sosial yang sulit diukur dengan uang? Apakah nilai-nilai non materi ini bisa diakomodasi? Kepada pembicara dua, disilakan. Terima kasih Mbak Vicky. Terkait dengan kerugian non materi itu harus dikuantifikasi dan diberikan kompensasi dalam bentuk lain. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah memberikan fasilitas kepada publik, membangun sekolah-sekolah di daerah tersebut. Jadi tidak harus dengan apple to apple, tidak harus dengan kita berikan uang sebagai ganti rugi dalam bentuk non materi. Nah, kompensasi ini mencakup apa? Kompensasi ini harus mencakup biaya, psikologi, dan sosial dari masyarakat. Terima kasih Mbak Vicky. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua atas argumen yang telah diberikan. Selanjutnya kita lanjut pada pembicara ketiga, yang dimana pada pembicara ketiga, asumsi bahwa semua individu rasional bisa jadi tidak selalu benar, terutama di tengah tekanan emosional dan ketidakpastian. Bagaimana Anda bisa menjamin keadilan jika individu tidak selalu mampu membuat pilihan yang opsional? Kepada pembicara ketiga, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya, disinilah peran pemerintah untuk bekerja. Nah, di sini pemerintah itu berperan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan juga transparan. Serta pemerintah juga harus mengusahakan agar membuat skema negosiasi yang baik, sehingga sesuai dengan teori saya, walaupun individu tersebut merasa di bawah tekanan dan ketidakpastian, mereka masih memiliki alat maupun informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara tiga atas argumen yang telah diberikan. Karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas, langsung saja kita pada penutup pada debat siang hari ini. Terima kasih kepada ketiga pembicara atas argumen-argumen yang luar biasa. Kita telah melihat bahwa keadilan dalam pengadaan lahan bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang, sebagai proses pembelajaran, sebagai pertukaran yang seimbang, dan sebagai pilihan rasional individu. Ketiga teori ini, meskipun berbeda, justru bisa saling melengkapi untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan adil. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya tutup debat siang hari ini dengan ucapan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.